gitu ya. Halo everyone. Welcome back to Said Story Podcast. Jadi pada episode kali ini aku akan menjadi host bersama Saya Zidan. aku Fani Syawalia. Nah, jadi teman-teman, pada hari ini kita mengangkat tema apa nih Kang Zidan? Ingat gak temanya? Apa ya? Nah, jadi Coba, temanya itu study work balance. Kira-kira Kang Zidan sendiri kesibukannya sekarang apa sih? Mungkin karena aku semester akhir kali ya. Ui. Jadi kan waktunya agak nggak fleksibel ya. Apalagi juga sekarang juga kan aku persiapan buat tanding juga kan minggu ini. Tanding apa tuh, Kang? Spill dong. Tanding antar universitas guys di Tasikmalaya. Gitu. Tanding apa itu? Tanding basket Ini antar atlet ya? universitas ya. Ui, lawan apa, Kang? Kalau nggak salah tuh lawan Universitas Siliwangi deh. Semoga beruntung, semoga Amin, bisa amin, menang. semoga ya. Amin. Kalau misalkan aku sendiri ya, Iya. sebagai mahasiswa semester 5, tuh jujur aku masih agak kaget ya, karena ternyata di semester 5 ini udah mulai serius ya kehidupan. Oh jelas dong, Iya. apalagi troublematic anak-anak semester 5 kan biasanya, matkul makin banyak nih. Nah, betul banget, apalagi ditambah organisasi ya. Iya. Itu aku jujur dia. masih sering blunder ya sama manajemen waktunya. Apalagi dengan proker-proker yang banyak bejibun juga Betul, kan malah betul makin banget. pusing gak sih? Betul banget, apalagi proker Said ya. Iya. Itu gak selesai. Udah. Tapi nih, jangan khawatir karena sekarang kita kedatangan narasumber yang pastinya sudah expert ya dalam hal manajemen waktu. Dan pokoknya kita langsung ulik aja kali ya, Kang? Boleh sih. Oke, kita sambut narasumber kita pada hari ini yaitu Kak Fikri. Halo semua. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Emang paling apa banget ya. Boleh Kang mau perkenalan dulu? Oke, halo semua. Perkenalkan, aku Fikri, angkatan 2021. Apa lagi ya? Mungkin kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya lagi menyelesaikan skripsi secepatnya sih. Wih. Doain ya semoga cepat selesai. Amin. Jangan lupa didoain ya guys ya. Menyusul ya bentar lagi ya. Iya. Amin. Kang Fikri, nih kan kemarin aku lihat di IG-nya itu lagi sibuk ya di Jakarta ya. Ini Kang Fikri ada di Bandung itu sekitar hari apa nih? Aku baru nyampe ke Bandung sekitar dari minggu lalu, Jumat lalu. Jadi pas banget 1 minggu. Motoran aku dari Jakarta ke Bandung. Wah, Lama dong Kang. 5 jam. wah, Motor. keren. Nah, kemudian juga kan orang Jakarta. Iya, aku aja Kang Iya. yang hitungan Jakarta aja naik bus aja udah capek. Capek Apalagi ya? naik motor 5 jam. Oh my god. Padahal seru banget naik motoran terus juga dengerin lagu misalkan di jalan, lagu Bernadia gitu. Aduh. Sambil berhalusinasi ya. Oh. Tuh, kalau misalkan nih, aku kan lihat Kang Fikri itu katanya tuh kayak orang yang emang kayak memanfaatkan banget transportasi publik gitu ya. Kelihatannya tuh yang emang gak mau ribet, ternyata suka motoran. Ini di luar Iya. ekspektasi sih. Jujur saya juga baru tahu sih Kang, ternyata Kang Fikri naik motor Jakarta Bandung gila. Gua aja kan belum tentu Iya. bisa Iya. loh Kang. Seru sih, harus dicoba. Rekomen. Rekomen tuh, cobain ya, cobain. Aduh kayaknya nggak sanggup deh kalau gue. Oke, Kang nih, aku kemarin lihat beberapa Instagram Akang ya tentang kesibukan Akang di entah itu di luar negeri ataupun di dalam negeri gitu ya, di UIN Iya. itu sendiri. Nah, tapi sebelum kita ke sana ya, aku mau tanya dulu deh, alasan Kang Fikri masuk PBI itu apa? Nah itu dia Kang. Iya. Kita tuh penasaran banget karena kan orang-orang tuh ya termasuk saya gitu ya Kang. Kan biasanya PBI itu bukan first choice biasanya. Kalau saya pribadi ya. Aha. Mungkin kalau dari Kang Fikri gimana sih Kang? Nah, kalau aku justru first choice aku. Oh. Sumpah ya. Aku tuh sebenarnya waktu berarti ini ulik jauh banget ya, flashback Iya. jauh banget. Aku kalau pas UTBK aku terima di Unsika, Ilmu Komunikasi. Terus keterima di sini itu jalur UMPTKIN. Itu pilihan pertama aku. Iya. Terus aku juga diterima jalur undangan di UIN Salatiga. Oh. Nah, alasan utama aku milih PBI adalah karena aku pengen jadi guru dan bahasa Inggris gitu. Aku suka bahasa Inggris gitu. Oh, Jadi pengen oke. jadi ngajar bahasa Inggris gitu dulu ya. Iya. Kenapa aku pilih PBI dulu? Cuman makin lama
kok kayaknya nggak jadi nggak sejarah buat kalian maba yang baru masuk PBI terusin dulu aja. Oke. Nah itu alasan aku utamanya kayak gitu. Aku suka ngajar, suka ilmu-ilmu pendidikan sama suka bahasa kebetulan. Jadi ya PBI itu tepat banget. Dan kenapa aku milihnya daftarnya PBI UIN Bandung, nggak PBI UNJ atau PBI UIN Jakarta gitu ya. Karena aku ngelihat dari segi matkul, kurikulum dan juga program yang ada di PBI UIN Bandung ini lebih bagus gitu. Jadi Waktu itu. Oke. Berarti first choice ya Kang ya? First choice. Tapi setelah Kang Friki ngerasain gitu di PBI mungkin ya 4 tahun lah ya Kang ya? Iya. Masuk tahun keempat gak sih tahun ini? Nah itu perasaannya gimana Kang? Apalagi kan sekarang Kang Friki kan udah nyusun juga nih sekarang. Kalau karena aku baru mulai offline-nya itu di semester 3 karena kan Covid ya. Oh iya, gitu. 2021 ya Kang? 2021. Jadi vibes-nya tuh baru kerasa banget semester 3 gitu. Jadi aku nggak offline dari awal gitu. Kamu ngerasain Covid gak sih? Katanya mungkin waktu itu transisi ini sih Kang. Waktu itu masih offline, cuman harus pakai masker. Oh iya, masih adaptasi gitu ya. Iya, adaptasi. Nah, itu sih kalau dari lingkungan baru kenal banget di semester 3 gitu. Jadi pas baru masuk nih, walau udah semester 3 jadi kayak maba gitu loh vibes-nya. Oh iya. Gitu. Nah, terus dari segi matkul sesuai ekspektasiku. Itu dosen-dosennya juga pada oke-oke banget gitu. Dan environment di kelas tuh kayak full speaking in English, right? Nah, yang aku surprise adalah beberapa temanku ternyata ada yang skill bahasa Inggrisnya tuh nggak terlalu oke gitu. Maksudnya awalnya tuh ekspektasiku, oh mungkin yang ngambil PBI semuanya jago bahasa Inggris nih. Iya benar aku juga Awalnya ekspektasiku kayak gitu. Ternyata ada juga yang masih perlu belajar lagi, ada juga yang baru memulai gitu. Tapi it's okay, semua kan butuh proses. Iya betul banget. Kalau Kang Jinan gimana nih masuk PBI? Last choice. Second choice ya. Second choice. Karena kan sakit banget ya. Karena kan waktu itu niatnya pengennya ke Vkom, Dakom komunikasi. Cuman waktu itu karena keterimanya di pendidikan bahasa Inggris ya jurusan tercinta ini Said ya. Bangga Said ya. Jadi ya mau nggak mau kan harus jalanin. Ya awalnya sih aku juga mungkin agak culture shock kali ya Kang ya. Karena kan ya ngelihat mahasiswanya sangat wah ternyata UIN kayak gini ya. Tapi ya mengenal kultur-kultur di Said itu sendiri ya mungkin ternyata enjoy gitu Kang. Tapi kalau dari Kang Fikri sendiri ngelihat culture-nya Said itu gimana sih Kang? Karena kan secara kita bisa tahu lah gitu PB itu mungkin salah satu jurusan yang dari style gaya atau kehidupannya gitu mungkin kan ya kayak Kang Fikri tadi bilang gitu suka ngomong pakai bahasa Inggris atau gimana. Kalau dari Kang Fikri sendiri ngelihat culture-nya Said itu gimana sih Kang? Oke, aku tuh kenal Said udah dari semester 1, semester 2 kan sebagai volunteer waktu itu. Oh iya. Terus juga semester 3, semester 4 volunteer juga. Semester 3 itu volunteer sebagai muskom kan muskom? Oh dari iya, maba kan ya, Iya. dari kecil volunteer. Nah, aku ngelihat Said tuh kayak benar-benar suatu wadah yang ngedukung banget sih. Setuju. Ya kan kayak kita punya minat bakat apa, Said punya gitu loh. Iya, itu bener, setuju sih Kang, bener, setuju banget Kang. Kayak bukan cuma belajar bahasa doang nih, kayak misalkan kamu kan suka basket gitu ya, ada sport juga ada di sport Said. base, oh iya. Terus juga aku fun fact adalah aku suka tari tradisional sebenarnya, suka seni. Nah, pas SMA, pas masih sekolah tuh aku nggak bisa menyalurkan bakat itu. Terus pas aku tahu di Said itu ada Satinka, ada tari tradisional gitu, BSA tari tradisional. Jadi aku coba kan, walaupun saat itu tuh aku cowok sendiri. Iya. Itu aku ingat banget sih Kang. Waktu itu zaman-zamannya IFO 2022. Waktu itu kan Kang Fikri kan sempat tampil juga kan waktu itu sama kakak tingkat yang lain. Iya, nah di situ aku kayak wah ternyata Said semua aspek tuh ada gitu loh. Jadi kayak ngedukung banget buat kita berkembang, nggak cuma di segi pedagogi dan bahasa aja, tapi juga di tingkat-tingkat yang lain. Makanya aku kayak saya itu salah satu momen paling penting di kuliah sih. Kayak menurut aku sayang banget kalau misalkan nggak join saya waktu itu. Iya benar. Promosi ini. Ya buat teman-teman nih. Next.
Tapi aku juga pernah sih benar lihat Kang Fikri itu lagi-lagi di Instagram ya. Itu upload yang itu Satinka. Kayak wow, karena jarang banget gitu cowok di PBI ya terus yang emang suka tari tradisional. Jadi kayak wah, keren ini gitu. Nah, kalau misalkan nih Kang Fikri sendiri itu kan tadi itu motivasi utama masuk PBI itu karena ingin menjadi guru awalnya. Apa sih yang maksudnya yang membuat Kang Fikri itu berubah pikiran dari yang tadi mau jadi guru? Turning back point aku adalah ketika aku mulai mengenal apa itu RPP, itu kurikulum. Ya. Terus kayak desain segala macam itu kayak ternyata guru tuh bukan cuma ngajar doang, tapi adalah suatu profesi yang kayak kita harus bisa ini bisa itu. Betul banget. Kayak harus melek dengan kurikulum terbaru, harus melek dengan kayak apalagi sekarang kan AI dan segala macam gitu. Nah, ternyata kayak challenge guru di abad 21 ini sangat besar ya. Iya, betul. Dan di Indonesia realistisnya banyak guru yang tidak dibayar sepadan gitu. Ya, setuju banget sih, Kang. Nah, itu yang masih jadi problem, makanya makin kesini tuh aku makin kayak wah, mikir juga nih kira-kira kalau mau jadi guru. Paling kalaupun jadi guru, aku paling kayak tertariknya keluar. Misalnya bukan di Indonesia atau kayak mungkin di Indonesia pun di sekolah-sekolah swasta. Banyak juga teman-teman aku yang di angkatan aku yang udah mulai ngajar juga di sekolah-sekolah swasta gitu. Tapi semua materi dari PBI itu berguna banget sih, bahkan bukan cuma buat kalian yang pengen jadi guru aja gitu, buat kalian yang pengen jadi atau ngejar karir lain juga itu berguna banget sih gitu. Karena kan aku nyobain pas aku masih kuliah, masih aktif kelas gitu ya, aku nggak cuma nyobain jadi guru aja waktu itu. Aku nyoba kerja lain kayak MC atau jadi bahkan kerja di kebun binatang gitu, dan itu kepake semua yang aku pelajarin di PBI itu kepake, kayak English for Specific Purposes, ESP kan. ESP itu kepake banget, kayak bagaimana sih bahasa Inggris di zoo, gimana bahasa Inggris pas MC dan segala macam gitu. Tuh guys, jadi kalau misalkan kalian sering bolos matkul, nah ya nanti nggak akan kayak Kang Fikri. Sayang banget. Kalau sendiri kan sering bolos gak matkul? Itu mah enggak lah, aku mah tipe yang rajin lah ya. Rajin walaupun sebenarnya agak ini lagi pusing banget ya sama proker Said, jujur banget pusing karena apalagi dekat-dekat ini proker apaan sih, Pan? Said tuh Ivo sih yang Ivo, paling ya? dekat, betul banget Ivo, dan ya belum lagi tugas-tugas lah ya. Nah, Kang kan selama di Said itu ya merasakan apa yang kita rasakan juga lah ya. Kira-kira tips untuk manajemen waktunya itu gimana sih? Karena jujur aku masih kayak ini kenapa? Pusing. Nah, salah satu concern teman-teman aku waktu itu pas mau daftar Said tapi daftar enggak adalah karena mereka takutnya pas masuk Said nih nilainya jadi berkurang, akademiknya berkurang dan segala macam. Sementara yang udah aku alami gitu ya di Said itu fleksibilitas waktunya masih ada gitu loh buat Said. Kayak kan sering rapatnya juga nggak makan waktu kelas kan, terus juga proker juga nggak makan waktu kelas dan segala macam. Jadi kayak aman banget gitu kalau misalkan concern kalian itu adalah ngaruh ke akademik gitu. Justru Said itu nge-support banget sih. Kayak misalkan kayak dari tadi ya manajemen waktunya juga Said nggak ngeganggu akademik atau kelas gitu. Terus juga kan Said diawasin langsung sama Kak Prodi sama Miss Nia. Iya, betul. Of course Miss Nia nggak akan ngizinin kalau Said mengganggu akademik kan. Justru ngebantu banget dengan kita jadi dikenal dosen-dosen, kita jadi kenal lintas angkatan, lintas kelas dan segala macam. Nah itu aku pakai keuntungannya buat nanya-nanya tugas. Itu privilege. Iya, itu privilege banget. Kayak nanya ke cutting kayak, Kang, ini tugas ini masih ada gak filenya? Bisa nih, Kang Jidan. Janganlah. Nggak, maksudnya buat lihat ininya aja, kayak outline-nya atau kayak gitu-gitu. Sebagai contoh ya Kang ya. Bukan langsung copy paste ya. Iya, itu mah plagiat atau nggak boleh. Gitu. Nah, buat manajemen waktunya kalau aku pribadi waktu itu pas masih menjabat sebagai kabinet gitu ya. Aku ya balik lagi mungkin kalian udah tahu ya bikin priority scale atau skala prioritas. Kayak apalagi saya itu setahu aku udah bikin timeline gitu ya. Kayak weekly schedule atau monthly schedule atau bahkan sampai satu periode itu kan udah ada timeline nih. Nah,
baca itu timelinenya, jangan cuma sebagai file aja gitu. Jadi bisa disesuaikan sama jadwal kuliah, jadwal ngedate gitu, jadwal segala apapun gitu. Jadi nggak bentrok sama Said, nggak bentrok sama yang apapun gitu. Pun kalaupun ada jadwal yang bentrok, kalau waktu itu sih ya aku masih bisa izin ke kadif aku atau ke ketum kansa gitu, atau enggak, waktu itu aku ketum Tama. Oh iya, Tama. Berarti zaman Retria ya kan? Iya, Retria. Aku masih Tama sama Tum Bagja. Nah, kan tadi kan nge-manage waktu di Said nih. Nah, kan kita semua tahu lah ya, dulu Kang Frik itu pernah jadi Mr. Said. Oh iya benar, Mr. PBI. Mr. Said. Itu mah jokes-jokes kan. Mr. PBI Yeah. dan waktu itu kalau nggak salah Miss PBI-nya tuh Kansa ya. Nah, itu tuh gimana sih Kang awalnya? Kenapa tiba-tiba bisa jadi Mr. PBI gitu? Nggak tahu ya. Awalnya karena daftar tuh. Oh, Aku fansnya tahu. Iya. Jadi tuh waktu itu emang sebelumnya aku udah suka ikut-ikut yang kayak gitu. Sebelum jadi Mr. PBI aku jadi duta bahasa ini kan UIN. Oh, tahun berapa tuh Kang? Kalau duta bahasa tahun 2021. Oh, berarti awal-awal masuk ya. Berarti pas itu masih COVID maba dong. banget, ya. Masih online, masih COVID. Aku waktu itu rela-rela ke Bandung buat grand final di sini gitu. Masih online itu. Nah, habis dari ikutan duta bahasa UIN. Oke, kok seru ya kayak ginian. Terus habis itu ada ini kan Mister waktu itu Mister Yeah. PBI. Sekarang Mapres ya namanya. Iya, Mapres. Nah, Mister PBI waktu itu. Terus itu kan tiap kelas harus ngirimin perwakilan perwakilan. Ya udah aku mengajukan diri, terus aku ngajak Kansa juga. Akhirnya kita daftar Mister. Nah, itu tuh sebenarnya kan Mister itu dipilih nggak berdasarkan kayak karena aku sekelas sama Kansa jadi kita Mister enggak gitu kan, itu penilaiannya individual. Nah, tapi nggak tahu kenapa alhamdulillahnya pas pengumuman itu aku sama Kansa yang jadi Misternya terpilih gitu. Nah, itu juga salah satu program yang ngembangin self improvement banget. Iya, gitu. betul. Karena kan isinya bukan cuma kompetisi aja kan, waktu itu kayak ada pematerian. Iya. Terus juga kita ditekan untuk kayak studi kasus dan segala macam Iya, waktu itu. Betul. Kayak bikin grand design dan segala macam. Itu seru banget sumpah. Kebetulan aku juga ikut loh tahun iya? lalu, iya. Tahun lalu Ya, ya. Cuman kan bareng aku. oh iya. Gimana sih? Gimana sih? Hai, salam kenal ya. Ya, sama Bang. Berarti udah Mapres ya atau masih Mister? Udah Mapres. Udah Mapres. Udah Mapres. Mapres tuh kan waktu itu baru mulai tuh zamannya Tum Kansa tahun lalu. Oh iya. Iya. Nah, Kang, kan Mapres tuh kan dekat-dekat ini nih, Kang. Nah, kira-kira boleh dong kasih tips buat yang anak-anak yang mau join Mapres kayak gimana sih biar melawan rasa takut ya. atau mungkin minder, karena kan secara saingan-saingannya juga banyak ya kan Iya, ya. betul banget. Apalagi kan saingannya juga sama kakak tingkat juga gitu. Iya. Nah, mungkin buat yang anak-anak semester 3 atau 5 gitu, Kang Fikri boleh nggak ngasih tipsnya? Sekalian promosi ya. Iya. Sekalian promosi. Oke. Untuk Mapres sendiri sebenarnya itu salah satu program yang bagus banget. Karena kalian daftar Mapres itu nggak ada ruginya sama sekali. Maksudnya pun kalau misalkan kalian nggak jadi juara gitu ya, kalian masih bisa dapat pematerian, pembekalan, terus juga experience yang luar biasa, dan juga dapat relasi kayak karena tadi kan ada 2 angkatan gitu ya, angkatan semester 3 sama semester 5. Nah, itu juga bakal lebih klop lagi di sana, bisa kalian tukar ide, tukar opini dan segala macam gitu. Nah, nanti juga kalian akan ketemu aku di sana. Oh, Emang nggak inget ya waktu itu jadi pemateri? inget dong, masa nggak inget? Tapi Kang Fikri waktu unjuk bakatnya itu apa? Tebak. Satinka. Satinka. Nari ya. Ya Nari kan, ya. bener. Apa Kang nari? Zidan waktu itu apa? Nyanyi dong. Nyanyi waktu itu. Oh, Nih Kang Zidan nyanyi terus kepleset, iya gak? Kepleset. Aduh, itu udah mau banget lah, gue bahas dong. Next ya. Kalau kamu apa? Aku waktu itu, aku juga gak tahu. Waktu itu gak tahu. Aku tuh bener-bener yang modal nekat gitu loh. Sama sih Kang, aku juga waktu itu hitungannya modal nekat karena kan secara waktu itu saingannya juga di kelas aku tuh
mungkin ada 4 orang kali ya. Oh. Karena kan untungnya karena nama Pres tuh kan nggak ada, yang tahun lalu tuh nggak ada di batas tiap perwakilan per kelasnya berapa, jadi kalau yang mau daftar ya daftar aja. Oh gitu. Cuman mungkin karena ngelihat saingannya, wah banyak ya. Keren ya. Keren lagi. Keren lagi. Ah, ya. Kalau aku waktu itu speech sih. Oh wow. Keren. Nah, terus kan tadi udah bahas manajemen waktu ya. Iya. Bahwa ya kita tuh harus memprioritaskan gitu. Sesuatu yang emang itu tuh lebih penting gitu ya. Tapi Kang, ada lagi nih tentang PPL. Kan waktu itu aku lihat Kang Fikri itu PPL di luar negeri. Nah, itu dia kan. Dan tadi tuh sempat ngobrol juga aku sama Kang Fikri. Katanya itu ada interviewnya dulu, tes-tesnya segala macam ya, Ada bertahap. seleksinya. Ada seleksinya. Boleh Kang kasih tipsnya? Aku juga ini penasaran sebenarnya. Penasaran ya? Iya. Nah, jadi kan kita harus tahu dulu nih PPL itu apa. Iya. Karena mahasiswa PBI pasti akan PPL gitu ya di semester 7. 7. Ih, sekarang Kang. Sekarang. Aduh, kasih ya Allah. Nah, PPL itu kan kayak magang ya, magang Yeah. yang wajib dari PBI gitu, ngajar gitu. Nah, waktu itu kebetulan emang di PBI ini PPL internasional itu bukan program yang baru, udah dari tahun 2017 sampai 2018 gitu. Cuman emang sempat ke-pending karena Covid kan. Nah, kemarin itu merupakan PPLI pertama setelah Covid, jadi baru lagi. Dan biasanya sebelumnya itu PPLI tahun 2017-2018 itu digabung sama KKN, jadi kayak 1 bulan, dan itu gabung sama KKN waktu itu, jadi nggak perlu KKN lagi kalau PPLI. Nah, cuman yang bedanya dari PPLI yang kemarin yang aku ikut, itu kita di sana 4 bulan, jadi lama banget. Wah, lama ya Kang. Sumpah, itu karena kita diminta dari sekolah di Thailandnya untuk ngajar 1 semester di sana. Tapi itu seru sih pastinya. Seru 4 bulan banget. lama banget. Cuman masalahnya karena kita 4 bulan di Thailand, otomatis kita harus ngurus visa, harus bikin visa, banyak dokumen-dokumen yang wajib kita penuhi gitu. Tapi emang seru sih. Nah, aku tahu program PPL internasional ini dari maba banget, dari semester 1, dari PBAK. Wow. Udah nyisir ya Kang ya? Udah. Aku Keren. inget banget karena waktu itu online. Terus waktu itu Miss Pre masih jadi sebagai ketua lab PBI. Nah, terus beliau ngejelasin tentang program yang ada di PBI, salah satunya PPL Internasional. Aku tertarik nih. Setelah PBAK itu aku langsung ngechat Miss Pre di Telegram. Aku masih ingat banget nanya-nanya kayak, ini programnya gimana Miss, syaratnya apa aja dan segala macamnya. Jadi aku udah prepare dari semester 1 gitu karena memang tertarik banget gitu. Tapi buat kalian yang baru tahu program ini akhir-akhir ini juga nggak apa-apa, karena banyak juga teman-temanku yang berhasil ke sana juga baru tahu gitu ada program ini. Nah, kalau seleksinya sendiri itu kemarin ada seleksi interview. Terus setelah interview itu seleksi micro teaching. Micro teaching. Seleksi Kamu ya micro teaching ya? Iya sekarang. Ya, nah, seleksi micro teaching. Kalau waktu itu yang semester 6 karena lagi KKN, jadi ngirim video micro teaching aja. Tapi kalau yang angkatan bawah, yang angkatan 20, si Hanif tuh, Hanif Mise, dia karena lagi nggak KKN. Angkatan aku ya Kang. Oh iya. Dia akhirnya micro teachingnya offline gitu. Nah, terus kalau udah berangkat, waktu itu dari PBI itu ada 7 orang, cowoknya ada 4, angkatanku ada 3, angkatan 20, cuma Hanif cowoknya. Kalau yang ceweknya angkatan aku cuma 1, Intan, terus ada Mise, sama ada Lutfia, ada Felisa gitu. Terus ada 3 orang dari PBA, Pendidikan Bahasa Arab. Gitu. Nah, seru banget di Thailand, guys. Iya, aku sering liatin IG Kang Fikri Iya. kayak, pengen banget ngajar di Thailand. Sumpah, harus. Nah, Kang tadi kan Kang Fikri bilang kalau misalkan itu tuh ada tahap seleksinya. Dan pas seleksinya itu banyak gak sih Kang yang ikut serta untuk seleksi buat PPL ke Thailand itu sendiri? PPI ya. PPLI itu banyak yang daftar. Banyak banget yang daftar waktu itu. Terus ya akhirnya yang kepilih cuma 7 orang aja. Dari PBI. Total 11. Karena emang diminta dari sekolahnya cuma 11 orang aja yang dikirim. Jadi emang dibatasi. Nah, 4 bulan di Thailand nih Kang. Berarti kamu udah bisa bahasa Thailand? Sawadee khap. Udah Thailand banget ya? Mukanya muka Korea tapi
Bukan mau. Bisa multilingual. Karena aku belajarnya dari semester 1 itu, dari aku siapin. Karena aku udah ngincer pengen ke Thailand di semester 7 gitu. The real ya Kang ya? Keren, berarti emang Keren niat sih. banget itu. Dari Niat semester banget kalau 1 dari loh. semester 1 itu gila sih guys. Maksudnya Jiwa ambisnya ya? aku kan kebetulan kan Hanif juga satu kelas kan sama aku. Hanif, Misa sama Lutfia. Latifa. Latifa, aku Lutfia. Nah, waktu itu aja mereka aja hitungan tahu tradisi Thailand juga waktu pas di sana kan. Iya. Nah, Kang Billy sendiri dari semester 1 udah nyecer nih. Kayak itu niat banget sih Kang. Nah, itu pas Itu BAK loh. Iya, pas kita awal-awal di sana. Aku jadi translatornya dulu di sana tuh. Jadi kayak mereka mau jajan apa aku translatein ke ininya. Wow. Tapi mereka juga belajar by time gitu. Kita belajar. Waktu itu inget banget lagi transit di Kuala Lumpur. Belajar bareng sambil nunggu. Itu kan transitnya lama ya. Jadi kayak kita duduk bareng terus aku ngajarin mereka cara belajar cara bahasa Thailand itu gimana, basicnya gitu, kayak nyapa, terima kasih, atau kayak mau beli sesuatu atau belajar ngitung gitu. Nah, kepake banget. Selama 4 bulan di Thailand nih Kang, Kang Fikri sendiri bisa menyesuaikan makanannya nggak sih? Karena kan secara makanan di Thailand sama di Indo kan beda ya Kang ya? Iya. Nah, kalian pernah makan tom yum nggak? Pernah. Tom yum pernah Ya, asem gitu kan? Iya. Nah, semua makanan di Thailand rasanya kayak gitu sama. Aduh. Jadi kayak asem, gimana ya? Asem pedas. Mereka tuh jarang banget makan yang gurih pedas gitu, kayak mereka jarang makan micin, sementara kita butuh micin gitu. Kayak ada seblak sih. Sumpah. Kangen Iya. seblak pasti. Kangen seblak Kangen banget. seblak. Aku tuh 1 minggu di sana kangen seblak, kangen gacoan, Ih, kangen nasi padang, sumpah. Karena di sana kayak tom yum, somtam, pad thai, semuanya tuh asem, semanis. tapi asem itu pedas. tuh bayar gak sih kan? Kita sebenarnya dari pas waktu itu Miss Dian ngumumin ada PPL itu emang udah diwanti-wanti kalau kita juga nanggung beberapa biaya gitu, kayak misalkan ngurus visa, ngurus paspor kalau yang belum punya paspor, terus juga tiket pesawat itu sama kita juga. Nah, dari pihak Thailandnya itu nge-cover tempat akomodasi, tempat tidur, makan 3 kali sehari. Terus juga kadang diajak jalan-jalan sama guru-guru di sana. Let's Jadi go. kayak, menurut aku worth it sih, worth it ya, worth it sih. Tapi tadi kan ada gak worth it katanya tuh, boleh dikasih tahu tuh apa gak worth itnya? Gak worth it-nya kalau misalkan kalian nggak well prepare. Jadi kayak bakal keteteran banget kalau misalkan kalian nggak well prepare, kayak cuma sebatas ikut-ikutan doang. FOMO lah ya. Gitu. Kayak pengen ke Thailand aja nyoba gitu. Nah, sementara itu tuh bener-bener butuh perjuangan, butuh sacrifice juga kan, dari waktu, tenaga, apalagi dari bikin visa. Itu aku tuh kayaknya 3 kali bolak-balik ke kedutaan Thailand di Jakarta gitu. Itu susah banget. Tapi nih Kang, kan waktu itu berarti PPL semester 7 lah ya Kang ya? 7. Nah, itu kan tadi kan kita pembahasan pertama kan manage waktu. Nah, Kang Fikri sendiri nge-manage mata kuliahnya di UIN gimana sih Kang? Pas masih PPL. Pas masih Ya, PPL. sama di Thailand ya. Nah, kebetulan itu karena kebijakan dari jurusan juga, jadi mereka misahin kayak buat orang-orang yang ikut PPLI itu kayak misalkan ada matkul berarti online gitu dan segala macam, atau mungkin kalau misalkan kelasnya emang nggak bisa online, biasanya ada tugas tambahan gitu. Jadi emang prodi waktu itu nge-support sih. Jadi kayak kalau prodi nge-support udah enak kan gitu. Terus juga bahkan aku waktu itu di sana anak-anak yang semester 7 tuh sempro di sana gitu. Seminar proposal di Thailand. Bayangin kayak dari beberapa tahun prodi ini baru pertama kali sempro online gitu. Selain COVID ya. Iya. Gitu. Alhamdulillah ini sih kayak Miss-nya setuju kalau misalkan sempronya online gitu. Tuh guys, jadi buat kalian yang mau PPL ke luar negeri, terutama ke Thailand, biar kayak Kang Fikri, ya prepare dari sekarang, ya nggak Kang? Iya, betul banget. Nabung Bener kan butuh Ya. uang juga. Nah Kang, itu tadi kita udah lumayan banyak ya bahas dari ini itu. Itu kira-kira nih cara supaya dari tadi pembelajarannya, terus pekerjaan, karena Kang Fikri juga kan bekerja juga ya, bekerja gitu. Nah itu tuh cara supaya bisa balance gitu kan. Tadi sebenarnya
ada juga ya dibahas waktu manajemen waktu. Iya, manajemen waktu. Cuman ya kita highlight lagi gitu. Iya. Cara balancingnya itu Oke. kayak gimana? Nah, faktor utamanya adalah balik lagi ke schedule menurut aku ya. Kayak waktu itu contohnya aku ambil pas aku masih semester 45. Itu aku posisinya masih Said, masih kabinet gitu ya. Kerja juga di Bandung Zoo, ngajar juga, terus sama kuliah kan masih kan kelas. Nah, aku tuh bener-bener kayak ngerangkum semua jadwal jadi satu gitu per minggu, per bulannya juga. Kayak contohnya aku waktu itu kan kalau Said mah kumpulnya biasanya malam kan, sore ke malam gitu. Itu udah aku nggak hirauin lagi sih, maksudnya udah nggak ngeganggu kelas sama kerja kan. Jadi kayak oh ya udah jadwal tetap Said kayak gitu. Terus paling kayak jadwal kerja waktu itu di Bandung Zoo itu kan karena maksudnya bukan di kontrak ketat gitu, jadi ada jadwal ini. Jadi kalau di Bandung Zoo waktu itu volunteer dibayar tapi jadwalnya ngikutin mahasiswa gitu. Nah jadi aku itu keuntungan juga sih kerja di Bandung Zoo waktu itu. Jadi waktu itu sempet kayak misalkan ke Bandung Zoo aku jadwalnya Selasa Rabu. Nah biasanya tuh jam kerjanya waktu itu di sana cuma 3 jam aja. Jadi kayak dari pagi sampai jam 12 aku di Bandung Zoo. Terus waktu itu aku ada kelas jam 1. Jadi dari Bandung Zoo langsung di Taman Sari langsung ke kampus 2, langsung kuliah gitu waktu itu. Itu badan tuh masih bau-bau monyet, masih bau-bau semua kayak masuk kelas terus teman-teman gue kayak nih lu habis dari zoo ya? Iya, kenapa? Itu bau musang ya gitu. Terus kayak gitu, terus ya itu intinya schedule sih menurut aku paling penting gitu. Terus ya asal udah manage schedule-nya udah ada schedule yang benar-benar clear, lebih ke schedule yang tetap, itu udah enak banget menurut aku. Tuh. Berarti emang benar ya? Iya. Kita tuh harus membuat schedule karena emang aku juga sebenarnya kadang gitu ya di minggu ini bikin schedule nih. Seminggu depannya males. Nah, itu tuh malesnya bisa jadi faktor utama loh. Yang masuk ke schedule, misal seharusnya jam segini kita tuh udah ada di sini tapi karena males itu ya jadi udah kacau. Karena satu kacau udah semuanya. Betul. Ya kayak gitu. Kang Jidan ada schedule, nulis gitu schedule. Kalau aku lagi flow aja lah ya. Oh iya betul. Lagi flow. Cuman emang sih Kang pengen belajar untuk tertata rapi itu kadang susah sih Kang. Melawan rasa beratnya, terus kayak malasnya itu sih yang aduh ngelawannya gimana gitu. Apalagi kan kamu ini ya basket, olahraga juga. Gitu. Terus pasti banyak juga kan schedule-nya. Iya, itu sih Kang, apalagi semester ini tuh kayak berasa berat banget. Apalagi proker saya juga masih banyak juga. Ya gitulah. Tenang, bentar lagi Mubes. Amin. Doain ya. Nah, Kang, kan aku kan sempat ngeliat juga nih Kang Fikri kan tuh MC juga nih. Iya benar. Tadi juga sempat Kang Fikri juga sempat nge-spill gitu. Nah, awalnya Kang Fikri bisa jadi MC tuh gimana sih Kang? Awal yang MC sebenarnya karena pertama aku suka public speaking. Public speaking pertama itu kunci utama aku, makanya pengen jadi MC sih itu. Nah terus kalau dari kuliah karena awal banget yang ngebuka jalan aku adalah jadi duta bahasa waktu itu. Di UIN berarti? Di UIN, duta bahasa. Terus habis itu aku ditawarin buat jadi moderator di LPB juga waktu itu yang ada narasumbernya Adinda Negara sama Valda. Terus akhirnya ikutanlah Miss Mister tahun 2022. Nah, terus salah satu job desk dari Miss Mister itu adalah jadi MC acara Said gitulah. Nah, terus kan sering dilihat nih sama Miss Nia, aku MC bagus gitu. Mungkin insyaallah gitu ya. Terus akhirnya sama Miss Nia dipercaya buat kayak jadi MC acara eventnya prodi gitu, kayak misalkan workshop. Terus juga kalau misalkan ada webinar, seminar itu yang offline gitu ya. Apalagi kalau misalkan ada kayak tamu dari luar, dosen tamu luar negeri yang datang, itu aku jadi ininya. Terus juga semester 6-7 aku mulai nyoba jadi MC wedding. Jadi MC itu penasaran banget sih Kang. Gimana bisa jadi MC wedding tuh gitu? Sebenarnya aku sebenarnya nggak ada plan buat jadi MC wedding. Iya. Nah, cuman waktu itu
kalian tahu Adinda Negara gak? Itu salah satu influencer bahasa sih. Dia followersnya udah berapa juta ya gitu. Jadi lumayan terkenal. Nah aku waktu itu kenal sama dia karena pernah satu event. Nah terus tiba-tiba waktu itu beliau ngontak aku buat kayak dia manggil aku Dongseng. Dongseng tuh adik. Nah aku manggil dia Nuna. Korea. Aduh. Nah terus dia ngechat kan, kontak aku kayak Dongseng kamu pernah jadi MC wedding gak? Gitu. Terus aku bilang belum pernah Nuna, aku palingnya mentok-mentok MC event aja gitu. Terus tapi kamu mau coba gak jadi MC wedding di pernikahan aku, karena aku mau niatnya MC-nya itu 3 bahasa katanya, Indo, Inggris sama Korea. Terus kataku oh ya udah coba aja gitu. Terus ya udah akhirnya aku coba jadi MC wedding di acaranya Nuna Adinda. Itu emang 3 bahasa gitu loh, Inggris, Indo sama Korea, karena emang banyak tamu dari Korea di sana. Sama Kang Fikri semua? Iya, aku MC-nya. Tiga-tiganya? Wow. Bisa nggak bahasa Korea? 안녕하세요. 저는 반입니다. Bener bener. Jakor bos. Drakor. Tapi Kang Fikri sendiri belajar bahasa Korea tuh dari kapan sih Kang? Aku belajar bahasa in general dari SMA. Apalagi pas COVID tuh kan gabut banget ya. Aduh. Jadi ya, kayak emang. aduh gabut, nggak tahu nih mau ngelakuin apa, akhirnya kayak belajar bahasa gitu. Terus waktu itu kayak belajar bahasa Korea dulu. Terus kayak gampang banget kan Hangul tuh, kayak aku semalam udah bisa Hangul tuh. Karena gampang banget sumpah. Karena kan dia cuma 20 aksara, sementara kalau Thailand itu dia ada 48 konsonan sama 22 vokal. Wow. Itu jadi kayak 48 konsonan itu baru konsonan doang. Iya. Kayak kokai, kuat korekang gitu. Banyak gitu. Sementara kalau Hangul tuh gampang banget. Dia sedikit gitu. Terus habis itu aku belajar, kalau bahasa Inggris kan emang dari sekolah ya, dari SD. Bahasa Arab juga karena aku dari MI, MTS, SMA, jadi belajar bahasa Arab. Terus belajar Tagalog juga. Tagalog. Mahal kita. Oh. Ang pangalan ako sa Fikri. Ang pangalanmu? Ang pangalan Fania. Oh. Keren. Gitu Tagalog. Terus udah sih itu dulu. Terus tapi pas makin kesini aku sempat dikontak sama salah satu brand bahasa buat jadi namanya Linguafluencer waktu itu. Terus sempat belajar bahasa Prancis sama bahasa Rusia. Jadi brand ambassadornya waktu itu. Ini udah multilingual sih. Aku highlight ya. Pertama bahasa Korea. Bahasa Thailand. Bahasa Inggris. Bahasa Filipin. Terus Prancis sekarang lagi belajar. Arab juga. Sunda. Jawa. Jadi berarti Kang Fikri ini emang luar biasa, kita harus mencontoh kan. Appreciate banget sih. Banyak juga kok yang bisa menurut aku. Iya sih. Tapi Prancis tuh susah loh Kang. Iya. Jujur susah. Kayak bonjour, sama Bonjour. Aduh. Oke teman-teman, jadi kita tadi sudah membahas banyak sekali ya sama Kang Fikri. Wah luar biasa, dari mulai tadi pengalamannya di awal mula masuk PBI itu kenapa, terus kayak bisa PPL ke Thailand, terus secara manajemen waktu tadi ya, yang study work balance itu seperti apa. Wah emang luar biasa ya Kang. Aku banyak mengambil ini sih pembelajaran dari sini, karena ya memang aku ini masih masih terbilang kayak berantakan gitu loh. Karena walaupun emang tadi dibilang kata Kang Fikri bahwa acara saya itu selalu malam dan maksudnya jarang mengganggu gitu ya, tapi tetap kadang kalau misalkan lagi capek-capek kerasa sih Kang. Kerasa. Apalagi aku kan baru hitungan join kabinet juga kan semester akhir ya Kang. Makanya salah satu terberatnya tuh ya ketika ada proker apalagi kalau rapat malam, posisi bentrok sama latihan, aduh tuh kayak capek banget. Jangan lupa self reward sih. Iya. Self reward harus. Iya. Harus, itu mah wajib. Tetap waras ya. Ya betul. Jadi tadi yang bisa kita highlight ya, key points-nya dari podcast hari ini adalah schedule. Kita harus benar-benar bisa menyusun schedule serapi mungkin, dan ya itu dia, jangan malas ya Kang. Karena kalau misalkan malas ya percuma ada schedule juga. Iya.
kayak ya udah nanti akan berantakan pada akhirnya gitu. Dan jangan lupa nge-manage waktu guys. Tuh. Karena seperti Kang Fikri bilang, kalau misalkan kita udah nge-manage jadwal, ya kita juga bisa nge-manage waktu itu sendiri. Nih Kang, sebelum kita tutup ada kata-kata terakhir untuk Kata-kata podcast kita. Mungkin Kata-kata apa ya bahasanya? Mungkin Ini, kayak apa sih? ngasih pesan-pesan Iya, lah. pesan-pesan nah itu. Oke, jadi kalau aku bisa mengulang waktu lagi, aku akan melakukan semua hal yang aku suka. Jadi mumpung di PBI dan di site ini semua nge-cover minat bakat dan apa yang kalian suka, itu harus digunain benar-benar gitu. Jadi kalau misalkan kita ngelakuin banyak hal tapi semuanya kita suka kan enak gitu, walaupun Iya, betul. mungkin banyak agenda, walaupun Iya. capek, tapi capeknya tuh capek enak gitu. karena passion ya. Karena passion gitu, dan bermanfaat juga dan tentunya produktif gitu. Jadi jangan disia-siain sih waktu kuliah. Gitu aja deh. Kang Jina mau nambahin Oh, biar keren gitu. apa ya? Dan aku juga sebenarnya udah ada. Ya teman-teman, mungkin itu saja ya untuk Iya. podcast Said hari ini. Jangan lupa terus pantengin YouTube Said, Ya. About Said untuk episode-episode seru lainnya. Ya. Boleh? Say goodbye. Goodbye. Bye.